我们今天晚上要讲的课，这奇妙的汉字，奇妙的汉字，我们今天的课程，是 BBNP 一班第四课，第四课，第四课今天讲的汉字是在，这个在，我相信大家都很多的认识了，这个在字什么意思呢？没关系，我们一起来学习。这个在从图画方面，从图面方面，我们能够看得出，像一个人背上什么东西一样啊。Jadi dari huruf cai ini adalah artinya hutang ya. Kita lihat dari gambar di sini kita bisa mengetahui ya seseorang memikul apa yang di punggungnya itu ya cai ya. Ya, ya, kemungkinan kita lihat sekilas，我们看这样子看能够看得懂这个意思是什么呢？但是其实这个意思我们的更深的了解，我们需要一起学习。Kita perlu belajar sama-sama. Huruf C ini tidak hanya begini aja, seperti ada pikulan di atas beban gitu ya. Oke. C 这个是繁体字 ya. Ini adalah huruf tradisional ya. Yang ini adalah simbolis ya. Ya, 同样的 C ya. Artinya adalah hutang. Hutang ya. Nah, kita lihat lagi arti semulanya penyi sebenarnya 欠别人的钱财. Ya. 钱财 itu adalah duit dan benda ya. Bisa duit, bisa benda, bisa harta benda ya. Ya, 指的是什么物质层面 ya. Ini adalah 层面物质 itu adalah materi ya. Hanya di bagian kelihatannya materi aja. Nah, arti semulanya adalah ini ya. Arti semula adalah hutang uang atau benda orang lain ya. Hutang orang lain. Ya. Kita lihat lagi, 债 ini juga 可以引申为亏欠或负担。亏欠 ya. Artinya 亏欠 itu rasanya hutang ya. Ya. Rasanya hutang, 亏欠 rasanya hutang ya. Hutang. 亏欠 ini belum tentu artinya hutang materi ya, belum tentu ya. Rasa beban atau yang lain juga bisa ya. Dapat diperluas artinya menjadi kewajiban yang belum terpenuhi ya. Artinya adalah sesuatu tugas atau tanggung jawab yang kita belum terpenuhi ya, atau beban mental juga bisa menjadi artinya kuicien ya. Rasanya hutang ya. Hutangnya mental gitu ya, rasanya perasaan ya. Itu saya ya. Nah, ada dua bagian dari segi emosional ya, kancing famien ya. Ada juga segi dari tanggung jawab ya, famien. Jadi ada dua bagian ya. Selain hutang benda, itu ada dua bagian yang dapat diperluas menjadi kancing cermin atau cermin, 两个层面。所以债不单单是指钱财就是了ya. Tidak hanya 债 itu tidak hanya menunjukkan hutang ya, hutang apa gitu loh ya. Hutang apa ya, ada dua bagian di sini. Ya. Kita lanjut lagi. Ya, ini kosakata yang kita sering kali dengar ya. Sehari-hari kita banyak kali dengar. 我们经常会听见这个词语，债务 itu hutang ya. 债务 itu ada hutang, itu lebih gampang untuk mengerti ya. 债务 saya ada hutang, 我有债务 ya. 债务 jadi ada hutang ya. 负债 berhutang ya. 负债 adalah berhutang ya. 负债 ya. Jadi adalah pikul sesuatu hutang itu 负债. Itu futan ya, satu beban ya, beban ya, hutang itu berhutang ya. 债款 adalah nilai yang kita pinjaman, nilai pinjaman ya. 债款 我欠人家的债款, saya utang orang punya duit pinjaman berapa banyak, 债款 ini adalah nilai ya. 债 adalah hutang ya, jadi nilai hutang atau nilai pinjaman. Dan berikutnya 债主 ya. 主 ini adalah tuan ya. Ya. Kalau single hurufnya cu itu adalah tuan ya, yang memberikan hutang, kreditor. Ya. Hutang ya tuan. Ya. Kalau dibicara satu-satu huruf ya, itu adalah kreditor ya. Ya kreditor.
Ya. Zai Quan, ya. Quan ini adalah lembaran, ya. Jadi surat obligasi, ya. Surat obligasi itu Zai Quan, ya. Ya, lembaran. Tapi sekarang udah nggak pakai lembaran, ya. Ya, sudah pakai obligasi gitu. Zai Hu, Zai Hu itu ada peminjam, ya. Zai Hu adalah orang yang meminjam Zai Hu. Berzai Hu itu satu ya, yang utang saya berapa banyak, ya, Zai Hu, ya. Orang yang hutang pada kita, ya. Lanjutin Tao Zai, ya, Tao Zai, ya, menagih hutang. Tao itu meminta, ya. Tao itu meminta. Ya, Zai itu adalah hutang. Orang yang datang minta hutang, ya, adalah Tao Zai, ya. Tao Zai. Ya, bisa diartikan lain juga Tao Zai itu, ya, meminta sesuatu yang rasanya bukan tanggung jawab saya, ya, sering diteror, itu juga bisa diartikan tauzai. Tauzai, ya. Karena seringkali kita mendengar tauzai huanzai, ya. Tauzai huanzai, ya. Ada ya idiom kayak gitu, ya. Tauzai huanzai itu tawar menawar, ya. Meminta, ya. Tauzai menawar, ya. Tauzai huanzai itu adalah tawar menawar, ya. Ya. Jadi tauzai adalah nagih hutang, ya. Nagih hutang. Ada lagi kosakata yang sering kali kita dengar juga, zhen qing zai. Zhen qing zai, hutang budi, tidak material, ya. Tidak materi, ya, tapi zhen qing zai, ya. Itu adalah hutang budi, ya, emosional, ya. Lanjut lagi yang sering kali kita dengar, qian zai huan qian, ya. Qian zai huan qian, hutang yang harus dibayar. Jadi zai punya prinsip itu adalah hutang harus dibayar, ya. Hutang harus dibayar, ya. Jadi ini adalah kosakata yang sering kali kita dengar, ya.债的成语很多啊，但是我们就是几个比较普通的啦，有关于债务的问题啊。Kita banyak kosakata yang ini hari kita ambil adalah tentang hutang yang lebih kita mengenal, ya. Saya kasih gambar, ya, kalau lihat hutang udah bingung, ya. Maka kalau bisa jangan hutang. Kalau hutang susah, ya, apalagi hutang budi, ya, nggak bisa dibayar. Hutang duit bisa dibayar, ya, masih bisa dibayar. Hutang budi susah dibayar tuh, ya. Ya, oke. Ya. 欠债还钱，ya. 非财务的债不一定能以钱来还。Artinya hutang bisa dibayar dengan uang, namun hutang yang bukan merupa materi itu belum tentu dapat dibayar lunas dengan uang. Terutama hutang budi, ya, itu susah dibayar, ya. Hutang sesuatu beban yang bukan materi itu susah sekali dibayar. Tidak bisa dibayar tuh, ya. Tidak bisa karena ya itu bukan bisa dihitung. Kalau nilai yang bisa dihitung. 如果我们欠债，知道他的债款是多少，我们能够算，能够安排时间来还。但是那些没有不属于数目的，也不是财务的，你就很难算了，是吧？因为是好像人情债这样子，这个很难算，永远有时候还不清的，还不清的。OK，这个债简单的来说，就是说 artinya债ya secara ringkas adalah kewajiban. Ya. Ya, hutang tapi itu kewajiban. Ya, selain hutang dia adalah kewajiban. Ya. Ya, bisa juga tanggung jawab. Ya, hutang itu ada tanggung jawab. Maka tadi kita jelasin hutang harus dibayar. 欠债还钱 itu adalah menunjukin tanggung jawab. Ya. Ketiga, tugas atau pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ya. Seringkali kita tidak memperhatikan ini. 我们往往没有想到，我们一些工作方面的任务方面，我们还没有完成，这个也是属于债来的，我们应该去还的。这个债是tanda kutip的债，beban perasaan, ya, mental 的债，呀，有些事情我们做不完来讲，也好像我们感觉到我们有欠他还没有还，还没有做完，还没有上交, ya. Ada sesuatu yang kita belum selesaikan, belum kita laporkan, itu juga tanda kutip cai, ya, cai, ya. Jadi kita di sini cai itu artinya dengan ringkas
di luar hutang materi, yaitu adalah kewajiban, tanggung jawab, dan pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ya. Kita bisa merasakan cai itu harus dibayar, harus kita selesaikan. Kalau kita tidak selesaikan, pasti kita dikejar. Nah itu. Ya. Tidak ada hutang yang tidak dikejar, kita dikejar-kejar terus. Ya. Tugas yang belum selesai pasti kita dikejar. Ya. Walaupun kita tidak dikejar, ya, 我们虽然没有被人家讨债这样子, tidak secara fisik kita dikejar ya, tapi kita perasaannya kayak dikejar-kejar nih, ya kan? Misalkan malam ini saya harus apa sharing misalkan, ya saya merasa hutang, ada tugas yang sudah ditentukan ya dari kelas untuk saya untuk menyampaikan sesuatu hari malam ini ya. Malam ini kalau saya tidak siapkan dan saya tidak melakukan, ya, saya rasanya hutang, satu beban yang harus saya selesaikan. Walaupun beban itu di dalam beban itu belum tentu duka cita atau pusing tidak ya. Beban itu juga karena tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab kita kita harus lakukan. Ya, walaupun ya, Bu Rosli tidak pernah kejar saya ya. Tanya Pak Tiar mana PPT-nya, mana ininya. Dia nggak pernah kejar saya karena saya tidak mau hutang. Saya kalau bisa ya 2 minggu sebelumnya saya udah siapin, saya kirimin. Siapa tahu saya ada salah bisa dikoreksi ya. Lebih baik gitu loh. Jadi ya ini hutang ini belum tentu kita dikejar, tapi kita bisa ngejar kita sendiri. Ya, rasa tanggung jawab kita, rasa tugas ini saya harus selesaikan, itu juga menjadi satu saya yang tanda kutip di luar materi. Jadi cai ini ya kita kalau nggak dikejar juga kita bisa ngejar sendiri ya. Rasanya harus selesaikan lah jangan ya kan. Kalau saya bayarnya asal-asalan aja juga nggak bagus kan. Maka setiap kali ada kelas itu saya rasanya hutang. Ya, ini hutang kewajiban ya bukan hutang duit. Hutang kewajiban atau tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Maka saya harus persiapkan ya tidak boleh asal-asalan. Karena kalau saya asal-asalan itu ya berarti kita membayar berarti saya membayar hutang itu tidak sepenuhnya. Ya, mendingan saya bayar lebih daripada saya bayar kurang nanti dikejar. Ya, saya tidak takut orang kejar tapi lebih takut Tuhan kejar saya. Ya, lanjutin lagi. Nah, sekarang kita masuk ke aksara Mandarin. Ya. Kita belajar sesuatu aksara, 我们学习汉字，我们需要知道汉字奇妙在哪里。这个汉字是从什么偏旁还是部首组成的。 Jadi kita perlu mengerti huruf ini, ya selain arti kita tahu, kita harus tahu dia terdiri dari komponen atau radikal apa aja, supaya kita lebih jelas, lebih mendalam yang mengertiin, ya artinya huruf ini, artinya aksara ini ada hubungan sama apa aja, sehingga kita lebih jelas. 如果我们观察到部首方面、偏旁方面认识了，我们对字体的含义，我们的一个深入的了解，这样对我们非常的好处。因为很多汉字都是含有神的默示在里面。Ya, banyak aksara Mandarin yang mengandung ilham Tuhan di dalam situ. Yang kita lihat kayaknya ya, 好像一个字就是一个字，一个词就是一个词. Sebenarnya satu huruf ya satu huruf lah ya, satu kosakata satu kosakata. Apa hubungan sama makna ilham Tuhan? Tapi tidak ya. Semua tulisan ya di dalam Alkitab itu ada artinya, ada ilham Tuhan yang kita kadang ya tidak menyelidikin, tidak mencari tahu ya. Tapi kalau kita sudah menyelidikin dan kita tahu, 我们能够深入的了解，对我们非常有好处，有很多好处。Ya, kita lanjutin ya, lihat. Cai ini terdiri dari radikal dan ketan jempang. Ya, ini adalah ren, itu adalah orang atau manusia. Ya, dan atau manusia. Dan sebelah kanannya, ya, ya pimpangnya ada ze, ya, ini bacanya ze. Ze itu ya nanti akan kita jelasin. Umumnya ze ini yang dianggap ya kewajiban, ya atau tanggung jawab. Ya, kalau huruf lama itu adalah hutang. Ya, jadi tanggung jawab itu juga merupakan hutang. Kalau lihat dari radikal, ya kita lihat ya. Nah,
antara manusia sama tanggung jawab atau manusia dengan hutang, ya, kita bisa melihat setiap orang itu pasti punya beban. Ya. Setiap orang juga punya hutang, ya, bukan hutang materi, ya, bukan hutang materi aja, hutang kewajiban. Ya. Jadi setiap orang punya. Ya. 没有说没有债，因为债不单单是指物质上方物质的层面就是了，还有感情方面，也还有我们精神方面会有这个负担的。所以说，一个人没有这个债呢，债因为不是单指是物质，jadi tiap orang itu punya hutang. Ya, tidak hanya hutang yang menunjukkan materi atau angka, tidak. Ya, tiap orang juga punya beban ya. Kalian gambar di sini ya. Ya banyak lah dalam kehidupan ini pasti ada beban. Ya, tidak ada bilang saya tidak punya beban, bohong itu ya. Ini menjadi satu cai. Jadi cai ini bisa tanggung jawab kita. Ya, 是我们的责任，人加上责，manusia memikul责任, ya, adalah ya, tanggung jawab, bisa juga ya tanggung jawab kita juga tugas-tugas kita yang harus kita selesaikan. Ya. Misalkan contoh, ya, kalau kita masih muda, kita tuh banyak hutang loh harus selesaikan, ya kan? Bagaimana kita punya tanggung jawab terhadap didikan anak ya, dari kecil sampai mereka katakanlah minimal mereka pun ya standarnya harusnya ya 大学毕业 ya habis kuliah ya mau nggak mau kita harus punya pikulan itu. Nah pikulan itu menjadi satu cai manusia sama pikulan. Jadi nah pikulan manusia dan pikulan ini artinya cai itu adalah hutang. Nah itu kewajiban yang harus kita selesaikan. Tidak boleh bilang masa bodoh lah itu anak terserah dia lah, saya SD, SMP sudah lah, gue juga nggak punya duit untuk dia kuliah atau gimana. Ya, ya, tidak ada duit atau tidak biaya, itu bukan urusan, tapi itu merupakan beban kita dan itu merupakan tanggung jawab kita. Ya, itu adalah hutang. Ingat ya, kalau kita tidak menyelesaikan tugas ini, tidak menyelesaikan kewajiban ini, 如果我们不能完成我们的责任，我们就有债了。所以我们对债这些，在生活中有负担，这个负担变成责任, ya manusia hidup pasti ada punya beban. Beban itu menjadi satu kewajiban. Itu sudah menimbulkan sesuatu cai tanda kutip. Ya, di luar cai hutang, materi, pinjam meminjam, ya. Nah, ini juga menjadi beban. Ya, bagaimana kita menyelesaikannya? Ya, nanti kita lihat lagi ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa manusia itu hidup pasti ada. Termasuk saya juga ada. Ya, saya rasakan tugas saya belum selesai malam hari ini. Itu saya punya beban loh. Ya, itu ada saya loh. Saya harus selesaikan. Ya, saya tidak hanya nunjukin soal duit, ya, tapi soal mental. Ya, oke. Nah, kita melihat Tan Jempang. Ya, Tan Jempang ini radikal dan ya, dahulu itu zamannya zaman kuno sekali itu hurufnya Zan. Ya, kita dari sini. Ya, seperti seseorang ada kepala, ada tangan, ada kaki, dan dalam keadaan berdiri itu adalah agak bongkok gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan bongkok ya, sopan. Ya ketemu orang harus begini, nunduk. Itu dulu ya. Dulu huruf huruf lama ya. Huruf dulu huruf di Jakuan dulu ya tulisnya begini. Jadi sangat berarti sekali huruf Jakuan itu huruf yang dulu di atas batok atau kura-kura atau tulang itu bentuknya tulis kayak gini ya. Tulisnya kayak gini. Jadi sangat berarti bahwa seseorang itu, orang dulu itu, ya manusia itu dia punya kaki, tangan, dan kepala, dan dia punya badan yang bongkok. Nah itu adalah orang yang low profile, ya, sopan, ya, ya.
ketemu orang itu biasanya gini, ya nunduk gitu ya. Tapi huruf dan sekarang ini beda, ya. Huruf dan sekarang ini beda ya. Sekarang orang lebih suka nampil, nampil ya, jalannya gagah gitu ya, ya kelihatannya ya di atas kepala sama kaki, ya, tidak kelihatan tangan. Nah, tangan sama kaki jadi satu udah, ya nggak lihat dari samping tapi lihat dari depan, ya dari depan. Nah, ya, kita bisa bayangkan manusia sekarang ini 我们能够考从甲骨文跟现在的这个汉字，我们可以想象到这个人的变化啊，以前的人跟现在的人会有点不同. Jadi orang lama dahulu sama orang yang sekarang ini saat ini ada perbedaan. Sekarang lebih cenderung tampil, penampilan, ya, nunjukin kepribadian karena hurufnya memang gitu. Ya, hurufnya memang gitu. Jadi gagah gitu loh, tegap begitu ya. Ya kelihatan bagus, ya kelihatan bagus. Tapi kalau kita perhatikan, ya, ya kan nggak lebih baik kita low profile lebih baik daripada kita ya menunjukin kita hebat gitu ya. Ya, kalau bisa. Ya. Nah ini adalah contoh-contoh yang tentang rekaman apa rekaman ya radikal dan nah, saya nggak jelasin di sini lah ya. Itu Pak Rasif saya aja ya. Nah, kita lihat ya. Oke. 堂部首单人旁 Ya, kita melihat perubahan ya. Perubahan dari huruf dan ya berubah-berubah ya. Nah, nah, semua yang ada huruf radikal dan ini itu adalah hubungan sama manusia ya. Semua hurufnya yang ada radikal ini ada hubungan sama manusia. Nah, ini contohnya nih, jagoan dulu ya. Itu dibentuk demikian rupa ya. Ya, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan yang bertekuk gitu ya. Nah, ini sesuatu yang kita bisa melihat perubahan antara huruf lama sama baru dan kita ambil maknanya adalah. Ya, jadi kalau sekarang memang现在的人就是跟以前的人不一样，就会这样，你可以想象到本来就是不一样嘛，从字方面就不一样了嘛，是吧？以前见到人就会这样鞠躬，早安、晚安，老师你好。Nah, sekarang punya beda. Ya, di PPMP tidak. Oke, kita lanjutin aja. Tadi kita udah jelasin tentang radikal Dran. Ya. Dran itu berubah ya dari huruf jagoan yang kuno sampai sekarang ini berapa kali perubahan. Kelihatannya lebih bagus, lebih gagal, lebih cantik, itu benar. Ya. Tapi manusia itu justru perubahan-perubahan manusia ini, karena manusia ini manusia manjemuk ya, yang tidak bisa menetap, tidak bisa menentu. Ya. Maka di dalam huruf cai, ya, manusia terhadap kewajiban, cai itu kewajiban, terhadap ce itu kewajiban, itu juga tidak menentu. Karena manusia itu tidak menentu dan terhadap tanggung jawab juga tidak menentu. Ya, kalau orang kata itu orangnya angin-anginan ya, ya angin-anginan suka begitu. Ya, ya waktu sukacita, ya semangat sekali kerjanya. Kalau waktu lagi pusing ya loyo gitu loh. Walaupun itu tanggung jawab ya, tanggung jawab dia. Ya, jadi manusia itu memang tidak stabil di dalam menghadapi tanggung jawab. Ya. Kelihatannya betul, tapi hasilnya tidak sama. Ya, janji di depan, tapi di belakang beda. Ya, karena itu manusia terhadap beban. Ya, karena manusia sendiri pun manjemuk dan 就是很复杂的人，人都很复杂的。对，人多的地方就是非常的复杂，越多人越复杂。所以从这个在字，我们就了解到人一个复杂的人，一个思想一个变动的人，一个不稳定的人，来面对他的责任，来面对他所应该背起的负担。Jadi seseorang yang punya karakter begitu menghadapi beban di dalam kehidupan, tanggung jawab mereka, ya. Nah, kalau tidak stabil, itu akan terjadi apa? Ya, maka terjadilah kekacauan-kekacauan kayak gitu, ya. Nah, kita lihat lagi tentang huruf, ya, ze, ya ini huruf ze, zeren de ze, ya. Ini huruf
kunonya huruf di atas tulang ya, yang kuno sekali ini. Ini udah 4.000 tahun lalu ya. Permulaannya gini. Ya, sebagai contoh gini ya. Ini di hurufnya ini. Ya. Dia akan berubah terus lebih sederhana, lebih bagus, lebih rapi ya. Hurufnya menjadi lebih bulat, lebih rapi. Nah, ini huruf tulisan sekarang ini. Ya, ini adalah Fanti Zi. Nah, menjadi lebih sederhana lagi. Ya, simpelis ya. Huruf ini. Nah, ini apa artinya sini? Kita lihat ya. Di atas ini adalah duri. Ya, duri. Tahu kan duri? Duri ya. Nah, kita lihat ya, ini duri. Ya, duri. Yang di bawah sini, ya, ini adalah P. P kata P. Ya. P itu adalah kerang, ya. Kulit-kulit kerang, ya. Segala jenis kulit-kulit kerang itu, kulit-kulit kerang itu adalah P. P kata P. Ya. P itu apa artinya sih? P itu pada masa lalu itu adalah tanda harta, tanda mata uang, ya. Mata uang. Dulu uang sebelum ada kertas, sebelum ada logam, itu uangnya tulis di atas peke ini, di dalam kerang ini, ditulis. Ya, jadi itu dahulu pakai peke ini sebagai ya alat penukaran. Ya, maka P ini adalah harta benda, sesuatu yang bernilai di masa lalu sekali. Maka kalau sekarang kita dengar, 我们经常听说的宝贝，宝贝， ya kan, kesayangan ya. Nah itu karena itu ada harta bendanya ya. Ya, P ke ya, P ya. Nah, kita bisa melihat dari kewajib huruf C ini. Huruf C ini adalah tadi kita udah jelasin C ini adalah kewajiban kan, kewajiban. Ya, kalau tulisan Mandarin itu, Hanzi itu ditulis, kenapa C itu tulisnya di atas ada duri, ya. Di bawah ada harta, ya. Kenapa? P itu adalah harta benda ya, itu simbolnya harta benda, yang sesuatu yang bernilai. Kenapa tulisan begini? Ya, saya juga sering kali melihat kok tulisan begini. Harusnya kalau duit itu, ya, jangan di atasnya ada duri. Di atas ada duri, di bawah ada duit. Berarti tanggung jawab itu, ya, tanggung jawab itu berduri, nggak enak memang. Ya, berduri, bisa luka, ya, karena kita ingin mendapatkan, itu bisa luka. Dahulu sekali itu artinya hanya ya hutang, ya. Terakhir saya baru menjadi hutang, ya. Dulu pada zaman dahulu itu udah hutang, ya. Tapi sekarang saya hutang, menjadi tanggung jawab, menjadi satu tugas atau tanggung jawab. Jadi ada sedikit beda, tapi hampir sama, ya, hampir sama. Jadi itu dikembangin menjadi ya, jadi cai, ya, jadi cai. Dulu aja udah hutang loh ya. Nah, kalau kita melihat, 如果我们看到这个"在"这个"直"字，我们可以了解到，我们这责任里面有刺的，很不舒服的。嗯，我们不要说的耶稣的这个情次这边啊，不要说到mahkota Tuhan Yesus ya, itu kejauhan ya. Ya, kita simpelkan dia lihat. Semua ya tanggung jawab itu ada durinya. Artinya duri itu tidak enak. Ya, jadi kita melakukan 我们要实行这个正务来讲，做一件事情来讲，都要知道，呀，肯定有不舒服的，肯定有没有说给你很舒服的，但是为了什么呢？为了我们达到被，为了得到我们所需要的，有这个价值观sesuatu yang bernilai. Ya, kita mau nggak mau di atas itu harus bisa menerima ya, duri ini. Ya, duri ini bisa juga melukakan kita. Kalau hutang tidak bayar, tugas tidak selesai, pasti kita dapat teguran misalkan ya, atau dikejar-kejar ya. Jadi kita ambil simak maknanya aja.
ya kan? Simak maknanya, hutang itu harus dibayar. Kita punya hutang juga dibayar sama Yesus, ya kan? Pakai apa bayar? Pakai darah. Kita bisa bayangin cambuk-cambuknya, ya bilur-bilurnya itu. Semua itu ada duri, ya. Mahkota juga duri, semua berduri. Jadi sesuatu tanggung jawab itu dibayar dengan duri, ya. Supaya hutang kita bisa lepas, tanggung jawab kita bisa lepas, ya. Semua ada pikulan-pikulan risiko, konsekuensinya yang harus kita pikul. Ya kita lihat nah, huruf C, ya. Huruf C ini, ya. Saya terus terang melihat，我自己感觉到这个"在"字，这个责任很有意思。如果我们做什么事情有责任来讲，ya, jadi saya merasakan huruf C ini sangat berarti untuk kita. Ya. Jadi kita lakukan hal apa aja kita harus ingat. Ya, itu ada duri di atas. Tapi kita tidak bisa hindarin. Ya, karena tanggung jawab kita ya harus kita pikul. Ya, kita harus terima karena kita ingin mendapatkan satu penilaian. Ya, sesuatu penilaian. Bukan soal harta aja, tapi penilaian. Ya, tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan. Nah, itulah. Ya, kita masing-masing punya 个人的感想不同，个人的职责不同，但是老实说，就是说，凡是责任的责，我们有这个负担，这个负担不是很舒服的，也它有刺在上面的。那为了有价值观，我们要不要面对？有刺也是要面对，因为这个刺从古代几千年久了。Jadi sebagai kita yang bertanggung jawab lakukan hal apa aja, ya kan? Kita harus tahu bahwa ingin dapat satu penilaian atau sesuatu yang bernilai, sesuatu yang dinilai berharga, ya tentunya di dalamnya mengandung duri. Ya tidak bisa kita hindarin dan kita harus terima dan kita hadapin ya melakukan dengan sebaiknya. Nah, ini huruf C, huruf C ya. Nah, kita kalau ngerti aksara Mandarin itu ya sangat unik sekali. Ya, tadi saya contoh, misalkan dosa-dosa kita, kesalahan kita itu yang ampuni sama Tuhan, itu bukan bukan hanya dibayar begitu aja, ya kan? Itu banyak duri yang Tuhan Yesus hadapin, ya, supaya hutang kita dilepas, supaya kita miskin menjadi kaya. Ya. Oke, kita lanjutin ya. Oke. Sekarang tadi kalau jelasin ya. Di sini saya punya tulisan C, jadi di atas itu C. Ini huruf C ya. 这部分是被，它的本意是什么呢？债款、债务，后作债。Jadi huruf C ini awal mulanya adalah awal mulanya adalah hutang, ya, hutang. Tapi terakhir huruf Mandarin itu diperluasin ya. Jadi C itu adalah menjadi tanggung jawab kewajiban ya. Jadi karena ini tanggung jawab manusia ya yang harus manusia pikul itu adalah cai. Ya, cai. Jadi ada manusianya ditambah jadi cai. Jadi berubah ya, sedikit berubah. Ya, ce itu adalah kewajiban. Dahulunya adalah hutang. Tapi sekarang berubah ya, berubah. Yang huruf hutang itu adalah sai, beda ya. Sedikit beda ya. Jadi itu di P itu cai ya. P ini tadi kulit kerang itu adalah harta benda ya. Sesuatu yang harta benda. Jadi makna aslinya C ini adalah hutang piutang, utang piutang ya. Kemudian ditulis sebagai sai ya. Nah, 折也很多，我们是简单说好了。ya 折 punya kosakata juga banyak ya. Kewajiban ya. 责任 kewajiban langsung itu. Ya, perhatikan ya, ren juga ada ya. Radikal manusia ya, tanggung jawab manusia ya. 责备 mencelah ya, 责备 bisa juga menegur ya. 责备 ya, menyalahkan juga bisa ya. 责备 ya. 责怪 ya, menyalahkan ya. 责怪 ya. 责问 itu tanya ya. Ya, wen. Jadi mempertanyakan ya. 责骂 nah ma udah tahu dah ya.
memarahin. Cema itu disalahin, dimarah-marahin. Cema, cefa ya adalah menghukum. Ya, cefa ya menghukum ya. Kita lanjutin lagi. Nah, ada gambar ini saya melihat bahwa hutang ya antara cai itu hutang itu adalah pikulan dari manusia. Ya, kalau kita mau hutang, ya, kita harus bisa berani tanggung jawab. Karena apa? Karena tanggung jawab itu ada di dalam huruf cai itu adalah tanggung jawab manusia. Ren, ci itu adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab manusia. Ya. Berani kita pikul, kita harus pikul. Saya tulis besok kani fuzi. Ya. Berani untuk bertanggung jawab tentang hutang. Ya. Mau itu materi, mau itu mental, itu harus kita tanggung jawab. Ya, saya bisa merasakan berhutang sama siapa ya. Kalau materi punya hutang duit kita bisa bayar. Tapi kalau kita berhutang budi kadang-kadang itu ya, ya kanching de, 人情的，我们往往想说啊，还不清啊，所以saya sudah idi saya yung chen sang pao ya sedikit orang kita rasanya kita utang sama dia sedikit tapi kita harus balas dengan kelimpahan kadang ya jadi tidak ada habis-habisnya ya jadi berbaik semungkin baik kita membuat sesuatu yang lebih-lebih untuk orang yang membaik sama kita ya kani berani bertanggung jawab ya jadi cai itu adalah manusia tanggung jawab ya tapi itu adalah hutang. Ya, saya banyak yang hutang. Ya. Saya banyak hutang juga. Saya banyak hutang ya sama guru-guru di BPMP. Gak bisa saya bayar. Mau dibayar berapa harus saya bayar. Itu hutang. Ya. Saya banyak hutang yang saya belum selesaikan. Ya, harus saya selesaikan. Ya kan? Tapi sekarang saya bersyukur anak cucu saya sudah gede-gede lah. Anak saya sudah menikah semua. Udah nggak kuliah lagi. Cucu saya mulai kuliah juga, sudah mulai lulus juga. Tapi masih utang nggak? Masih. Tugas saya masih belum selesai. Itu masih saya punya kewajiban. Ya, kewajiban sini adalah hutang mental, hutang yang harus saya rasakan. Ya. Pelayanan saya masih hutang. Ya. Maka saya harus lakukan, harus belajar, harus ya harus belajar, harus mengajar. Kalau belajar tidak mengajar nggak boleh kan. Ya. Itu juga satu tanda kutip hutang mental. Ya, hutang pelayanan harus saya lakukan. Nah, saya berani ya tanggung jawab untuk hal ini. Jadi kita harus pikul, ya, nggak usah khawatir ya. Dan Tuhan kasih kita kekuatan. 对，我们的复制人有神会给我们力量，我说不要怕，这样。但是我们的复制人不能够说，算了吧，反正你没事，ya. Nggak bisa bilang, terus nggak apa-apa lah, ya. Biarin aja gitu, nggak boleh gitu ya. Karena saya sendiri merasakan hutang ya，hutang，我自己感觉到很亏欠老师们，这里 BPM 的老师们亏欠，也感觉到很不好意思。但是心里要怎么说呢？心里要怎么说呢？心里就是了这个负担这个也是我的责任，所以我要不断的一定要好好的学习，好好的教导，好好的去服侍，到哪里都应该服侍啊。所以这个是我心里的负担，是我们的感觉负担要扶持，不要怕不要怕。所以我们有一句话就是说，你敢做敢当。Jadi apa yang kita lakukan, kita harus tanggung jawab. Kita nggak boleh sia-siakan, karena itu adalah kewajiban. Kewajiban itu adalah menjadi hutang. Kewajiban di atas manusia itu menjadi hutang. Itu adalah cai. Ya. Kita nggak bisa terima kewajiban itu asal-asal terus lepas. Nggak boleh, itu hutang. Itu hutang, nggak boleh. Ya. Nah, itu siap manusia. Ya. Pikul yang berat kan jadi masalah. Kita harus pikul dan kita harus lakukan. Ya. 我们应该尽我们的能力去做，尽我们的能力去担。到什么时候呢？我们也不知道，kita nggak tahu sampai kapan. Tapi pikul sampai kapan? Sampai satu hari kita akan tinggalkan semua. Ya, jangan lepas di tengah jalan. Ya, tetap kita jalan. Ya, maka hidup manusia itu kadang merasa lelah ya.
Tapi lelah yang penting ada sukacita ya. Daripada santai tapi tidak sukacita ya. Ya, tambahan saya aja. Nah, ada di dalam ayat firman Tuhan yang seringkali kita hampir setiap hari baca, tiap hari kita lakukan. Itu ada di doa Bapa kami. Doa Bapa kami ada cai nggak? Ada. Ada. Ya, ya. 主导文里面有在吗？有，主导文的在啊。现在我们来了解主导文里面的在。刚才我们已经了解了在这个汉字的含义是什么？人的自认没有完成的就变成在。每个人都有自认，不论是金钱上、物质上的、心理上的、精神上的负担，这个是在来的。虽然看不见，但是心里有感觉到。我们有良心，应该会知道我们所做的事情，不能够说随随便便的，因为这个是在。所以在主导文里面说什么呢？免我们的债，这个债包括什么呢？包括我刚才所说的，很多事情我们做不好，很多人做不好，不单是对人就是了，对事就是了，对上帝所指定的，我们没有去完成，我们去违反，ya. Bukan hanya terhadap manusia, bukan terhadap masalah pekerjaan, tanggung jawab kita, tapi terhadap Tuhan juga sama. Kalau kita nggak selesaikan, itu adalah sai. Maka di dalam ayat doa Bapa kami, ya bahasa Indonesianya, ampunilah kami atas kesalahan kami. Ya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di dalam terjemahan Alkitab, ya, ini adalah diartikan saya ini adalah kesalahan. Ya, kesalahan。但是如果我们了解kesalahan 是不是在呢？不是，kesalahan tidak hanya在，在itu adalah hutang. Ya, hutang apa? Ya tanda tanya. Ya, kesalahan itu adalah 错过、错误. Tapi di terjemahan di Alkitab, ya, di 新标点和合本里面, ya, ini ada terjemahan baru adalah kesalahan. Ya, jadi cai, ya, kita doa Bapa kami minta Tuhan ampunin, ya, hanya kesalahan. Ya, enteng sekali kan kesalahan. Tapi di Mandarinnya itu tugas yang belum kita selesaikan. Ya, tanggung jawab kita sebagai manusia yang belum kita selesaikan. Ya. Harusnya kesalahan ini adalah sebuah pelanggaran, ya, pelanggaran. Ya. Ya, ini ada terjemahan Alkitab. Ada versi-versi lain juga ada ya. Tapi kita yang penting kita 很多种版本，最主要的是我们要了解这个“在”字是什么，在圣经里面写的这个“在”，主导文里面的“在”是写什么？所以这个“在”从普通的来说是个沙拉汉呢，是吧？是不是个沙拉汉呢？是吧？范围什么呢？Batas-batas definisi kesalahan apa? Ya kan? Kita lihat ya, "Sai" itu adalah kesalahan. Betul. Terjemahan ya, "Sai" itu kesalahan. Tadi kita jelasin "Sai" adalah hutang. Ya. Di sini adalah kesalahan. Nah, kalau "cui" itulah dosa. Ya. "Cui" itu dosa, ya. 犯法的行为, satu pelanggaran, ya, 犯罪, ya. Ya, 过失错 itu juga cuy. Di Mandarin itu, ya, 中文里面罪除了犯法的行为以外，过失、错误也是罪。用词方面看你怎么应用，也是错误。这个错误是这，所以我们经常听说得罪，你得罪了，所以你得罪了，ya, kamu sudah membuat kesalahan, ya, 得罪 membuat kesalahan, ya. 但是 membuat kesalahan sini itu sudah artinya di Mandarin itu ada cuy, kesalahan, cuy. Jadi cuy itu di Mandarin di artinya Mandarin selain berbuat sesuatu pelanggaran,
itu juga ada kesalahan, kesalahan sengaja atau tidak sengaja sama ya. Nah, tercui itu juga kesalahan ya, kesalahan. Nah, kita lihat di ada di ada versi tentang ya tentang cui ya, tentang kesalahan tadi ya, cai ya. Ya. Ada yang nulis versi yang saya tulis di sini CNVS ya. Ini adalah terjemahan yang tahun 1970 mulai ada. Ya, lebih disederhanakan karena terjemahan dari Alkitab asli ke Mandarinnya itu ada yang kurang jelas sehingga sekarang dijelasin lagi itu di versi ini mereka terjemahkan adalah 四免我们的罪债 ya 四免我们的罪债 di versi ini ya CNVS ya 新译本 ya. Nah, 好像我们饶恕了得罪我们的人. Di depan itu adalah 罪债 ya hutang dosa. Ya, 四免 ya, 四免 ya, ampunilah ya, ampunilah. Tapi 四免 ini kosakata ini tidak boleh dipakai untuk umum ya, tidak boleh. Karena 四免 itu adalah sesuatu kosakata yang dipakai pengampunan itu dari atas. Ya, atas itu bisa pemerintah, ya, sama Tuhan juga sama. Tuhan mengampuni dosa kita, kesalahan kita itu pakai 四免, ya, bukan jausu ya. Ya, kalau dosa itu tidak bisa dijausu ya. Ya, itu artinya 四免. Jadi beda cara gunanya 四免, ya, 四免我们的罪 ya. Itu hanya untuk yang di atas. Tapi secara umum antara manusia itu cukup jausu. Jausu itu juga mengampunin, sama-sama mengampunin, ya, tapi artinya beda. Ya, cara pakainya beda. Ya, di belakang ini tercui, ya, bersalah. Ya, tercui itu bersalah. Tadi saya sudah jelasin tentang tercui. Ya, kita bersalah menyinggung perasaan orang lain itu tercui. Ya, di dalam cuinya kayaknya ada sumber dosa ya. Ya, tapi enggak ya, bukan di sini. Tapi ini bersalah. Ya. Nah, ini adalah terjemahan dari AMD. Kita mudah dibaca ya. Ya. Sama FAYH ya. Ya, firman Allah. Ya. FA itu firman Allah yang apa ya? Ini versi yang lain lagi. Kita lihat lagi versi ini CCP. Ya. 饶恕我们的罪. Nah, ini terus terang udah bukan saya lagi. Ya. 饶恕我们的罪，就好像我们饶恕了得罪我们的人. Ya. Ini versi sama-sama 得罪, antara manusia itu 得罪. Ya. Menyinggung, ya. Menyinggung perasaan bisa jadi 得罪. Ya. Berbuat salah sama seseorang lain sehingga dia marah itu bisa 得罪. Ya. 得罪, ya. Tapi sama Tuhan, ya. Ini adalah 罪债, ya. Dosa dan hutang, hutang dosa. Ya, 饶恕我们的罪, mengampuni. Biasanya ini pakai 饶恕 lebih ringan ya. Ya, sekarang 四免 lebih benar ya. Kalau kita baca dari Mandarinnya, 四免我们的罪, ya, itu lebih benar ya. Karena 饶恕 dipakai ya selevel. 饶恕 itu dari atas ya. Pemerintahan berkuasa itu 饶恕 kita. Atas kesalahan kita yang menjadi dosa ya. Ada perbedaan di sini. Maka 我们从这个方面，从债里面，你们可以了解到，从圣经里面所写的这个债，呀，免我们的债，我们就可以了解到，是吧？这个债不单单是债就是了，这个债也是罪而来的，罪而来的。所以得罪是什么呢？得罪也就是意思什么冒犯ya. Maafan itu pelanggaran ya, membuat orang tersinggung bisa ya. Cuno membuat orang marah ya, bisa juga. Soal dan de ya, ya, membuat orang yang tidak senang, tidak suka ya, ya nggak enak rasanya ya. Nah itu menyinggung itu tercui ya. Jadi tercui ringan ya, bisa diampunin, ya bisa dijauh. Tapi cai, tadi saya jelasin, ada yang bisa dibayar,
ada yang tidak bisa dibayar. Yang mana bisa dibayar, yang mana tidak bisa dibayar. Ya, itu adalah di huruf cuinya ya. 人亏欠人是债, ya. Hutang pada manusia adalah cai, hutang sama manusia, antar manusia. Ya. Itu bisa dibayar, kalau bukan materi, itu bisa dijausu, diampunin. Ya. Dibayar atau diganti dengan sesuatu, itu antara manusia. Ya, manusia. Itu cai. Ya. Antara manusia cai ya. 人亏欠神是罪，只能借助耶稣宝血来释免。Ya, kalau kita hutang sama Tuhan, ya, membuat hutang, membuat dosa, membuat sesuatu yang pelanggaran sama Tuhan, itu adalah cuy. Ya. Maka kita tadi ada tulis cuy kan, ya. 是免我们的罪, ya. Bukan cai ya. Kalau cai antara manusia, ya. 只能借助耶稣的宝血来释免. Ya, seperti tadi kita melihat huruf se, ya itu ada duri, ya. Ada nilai, ada duri. Karena itu tanggung jawab, ya. Ya, hutang pada Tuhan adalah cuy dosa. Ya, hutang sama manusia itu adalah cai. Ya, hutang sama anak juga cai. Hutang sama anak ada nggak? Ada. Ya, dari kecil sampai besar kita tanggung jawab kita. Karena itu cainya itu adalah kewajiban yang harus kita selesaikan. Ya, oke, lanjut lagi. Ya. Ini adalah kesimpulan ya, hari ini. 奇妙的汉字 bicara 债 sama 罪 itu apa? Nah, 债是人对财物或是自认不能完成的责任. Artinya, 债itu adalah manusia terhadap materi atau tanggung jawab yang tidak bisa menyelesaikan. Ya. Jadi sesuatu yang belum menyelesai itu masih hutang. Tapi kalau sudah selesai ya tidak hutang lagi. Ya kan? Anak sampai kuliah selesai, anggap saja itu kuliah selesai, ya beban hutang kita, tanggung jawab kita selesai untuk pendidikan anak itu sudah dewasa. Ya, kalau sudah selesai, ya hutang itu lepas. Ya itu tidak ada cair lagi. Ya kan? 要有自认来偿还和补偿. Kita harus bayar. Ya. Hutang antara manusia, tugas yang belum selesaikan, ya kita harus selesaikan. Ya, tanggung jawab kita. Kalau tidak, itu menjadi 不然就会犯法. Kalau kita tidak selesaikan, itu menjadi satu pelanggaran, menjadi satu hukuman. Ya, ini tanggung jawab kita ya memang ada deadline juga. Ya. Kalau kita nggak selesaikan jadi hutang ya. Nah hutang itu bisa menjadi satu pelanggaran. Ya. Dan 亏欠神是罪. Ya. Manusia yang berbuat sesuatu yang melanggar Tuhan atau hutang sama Tuhan itu adalah dosa. Ya, tidak dapat dibayar dengan materi. Tidak bisa. Ya. Jadi harus ingat bahwa perbuatan kita ya itu bukan cai lagi, cuy. Tingkatannya udah ke atas, antara kita sama Tuhan itu adalah cuy. Benar yang cai ulai sanfan. 只能求上帝赦免. Kita hanya dapat berdoa, ya, minta Tuhan mengampunin. Biarlah darah Yesus yang menyelamat kita, mengampuni kita. Tidak bisa karena kita berbuat dosa, terus kita kasih kolektor persembahan yang banyak. Tidak bisa dibayar dengan duit, ya, hanya dengan darah Yesus. Ya. Nah terakhir saya memberikan satu lagu pujian sebagai penutup. Ya, semoga dapat berkenan. Ya.